Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya warga jemaat Kolom 2 yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di tempat ini, kita bersyukur kalau di malam hari ini kembali lagi kita dihimpunkan dalam satu persekutuan yang memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah Pekan Keluarga yang pada malam hari ini kita memasuki hari yang keempat, tepatnya pada hari Kamis 25 Juni 2020. Untuk itu sebagai rasa syukur kita atas anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita beribadah kepada Dia karena kita tahu hanya Dialah satu-satunya Allah yang patut menerima segala sembah dan puji kita. Untuk itu ibadah Pekan Keluarga di hari yang keempat di malam hari ini akan segera dimulai. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, untuk bangkit berdiri, kita kidungkan NKPI nomor 13, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Hadirlah Allah Tritunggal, penuhilah tempat ini dengan kuasa-Mu, agar ibadah ini akan menyegarkan jiwaku dan menyembuhkan luka imanku. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar membaca dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan yang merupakan perenungan kita di malam hari ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita mohon penerangan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali kehilangan arah dalam hidup ini, sehingga dosa menggerogoti hidup kami. Kami membutuhkan kasih sayang-Mu untuk mengarahkan kami kepadamu.
Karena itu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini Bapa, karena kami hendak belajar tentang jalan kebenaran melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap orang yang rindu bertobat dari dosanya takkan pernah Engkau buang. Inilah yang menjadi penghiburan, tapi juga pengharapan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing, baiklah kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Yang berkata sebagai berikut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang bukan hanya mendengar, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih khusus jemaat Kolom 2 yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dalam ibadah Pekan Keluarga sehubungan dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-70 tahun Gemibem Bersinode dan 116 tahun penyebaran Injil di Bolaang, Mongondo. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini adalah perjuangan, dan semua kita pasti mengiyakan bahwa hidup yang kita jalani adalah perjuangan. Menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus sesungguhnya itu juga merupakan sebuah perjuangan. Mengapa disebut hidup ini adalah perjuangan? Karena kita berjuang untuk menghadapi tantangan, badai kehidupan maupun pergumulan hidup yang seringkali datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Perjuangan menghadapi berbagai macam godaan yang apabila iman kita tidak kuat, itu akan membuat kita sebagai pengikut Kristus bisa jatuh. Hal inilah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus dengan tegas meminta dengan sangat agar jemaat jangan bermain-main dengan dosa. Sebab ketika jemaat merasa aman hidupnya, tentunya dalam kesenangan duniawi, maka sebenarnya hukuman sedang menunggu kita. Dan menurut Rasul Paulus bahwa setiap orang
yang mengakui dirinya percaya kepada Yesus Kristus itu tidak boleh memaafkan dosa dengan alasan apapun. Pada saat yang sama, Rasul Paulus juga meyakinkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus tidak akan jatuh dalam dosa. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada dua alasannya. Sekali lagi, Rasul Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Korintus bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang kita imani telah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia melalui Roh-Nya yang kudus untuk mengatasi setiap pencobaan, badai kehidupan, pergumulan, dan tantangan hidup. Hal yang kedua, karena kasih karunia Allah, pengorbanan Kristus, firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya membuat setiap orang memiliki kuasa dan perlengkapan yang lebih dari cukup untuk memasuki medan pertempuran melawan dosa dan kuasa yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pencobaan yang kita hadapi setiap hari yang datang silih berganti itu adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa pencobaan yang ia hadapi, walaupun itu seberat apapun yang ia hadapi, janganlah ia berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang luar biasa. Karena firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan yang kita hadapi setiap hari adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena Tuhan tahu seberapa jauh kemampuan, kekuatan yang ada pada diri kita, yang kita mampu untuk menghadapi pencobaan yang telah kita hadapi setiap saat. Dan kalau kita mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, maka niscaya jalan keluar tetap ada, dan itu yang dijanjikan Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi. Jadi pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, apabila kita mau menyerahkan pencobaan, tantangan kehidupan itu kepada Tuhan, maka ada jalan keluar yang Tuhan janjikan di dalam setiap tantangan, badai kehidupan yang kita hadapi. Karena itu, setiap pengikut Kristus tidak boleh lengah terhadap godaan yang dapat menghancurkan imannya dengan seluruh perlengkapan yang Allah karuniakan. Hendaknya ia berjuang untuk melawan setiap godaan yang datang. Dan alangkah bodoh dan malangnya apabila kita mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, namun dengan berbagai alasan kemanusiaan, kita mengatakan bahwa kita kan hanya manusia biasa. Kita hanya daging dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kemudian ia menjadi lengah
dan membiarkan dirinya jatuh. Justru karena Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, Dia memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Karena itu, Ia mengaruniakan kuasa dan kekuatannya yang tak terbatas itu kepada kita, sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kita dapat mengatasi keterbatasan itu dan kita akan menjadi pemenang dalam setiap perjuangan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti sebuah cerita yang ada dalam sebuah film yang berjudul Invictus. Ada sebuah film yang mengisahkan bahwa salah satu perjuangan dari Nelson Mandela, yaitu dia ingin mempersatukan tim rugby negaranya untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia tahun 1995. Perjuangan Nelson Mandela untuk mempersatukan tim rugby negaranya menjadi tidak mudah karena adanya isu rasis yang mewarnai usaha Nelson Mandela waktu itu. Tim rugby Afrika Selatan pada waktu itu terdiri atas orang-orang yang ada kulit putih dan ada yang kulit hitam. Dan juga persaingan di antara para pemain yang menjadi tidak sehat karena isu perbedaan warna kulit yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu, termasuk di kalangan politisi yang ada di pemerintahan Nelson Mandela itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sehingga isu rasis juga mengakibatkan penunjukan kepada kapten timnas pada saat itu yang berkulit putih menjadi suatu tantangan atau masalah yang begitu besar. Namun akhirnya Nelson Mandela melalui sebuah perjuangan yang tidak mudah, dia bisa berhasil menyatukan tim nasional rugby negaranya yang menjadi juara dunia pada saat itu di tahun 1995 setelah dia mengalahkan tim kuat Selandia Baru. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita film tadi Nelson Mandela, kalau saja ia menyerahkan dengan keadaan yang ada bahwa situasi dan kondisi memang sudah tidak dapat diubah, maka timnya pasti tidak akan memenang kejuaraan dunia pada saat itu. Tetapi karena ia tidak patah semangat dan menggunakan segala potensi yang ada, sehingga dia berhasil menyatukan tim rugby-nya dan meraih juara dunia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apabila kita hanya bertahan, tidak mau menyerahkan segala persoalan pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan, maka tentunya tidak ada jalan keluar yang akan kita dapati. Tetapi apabila kita mau menyerahkan semua persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam lintasan perjalanan sejarah gereja Masehi Injili di Bola Mongondo yang memiliki orang-orang yang telah dipilih dan dipakai Tuhan untuk berjuang di dalam melakukan pengabaran Injil di Tanah Totabuan yang kita cintai bersama. Mereka dengan segala keterbatasan yang ada di tengah-tengah lingkungan yang asing dan keras telah disanggupkan oleh Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Dan hasilnya, dampaknya kita lihat sampai saat ini di usia yang ke-70 tahun Gemibem bersinode dan perayaan 116 tahun Hari Pekebaran Injil, kita melihat Gemibem boleh tumbuh menjadi sebuah organisasi gereja yang boleh ada sebanyak 186 jemaat dan 22 wilayah. Tentu ini buah dari perjuangan
para pendahulu-pendahulu kita yang karena ketaatan dan kesediaan serta tentunya yang paling utama adalah pemberian diri mereka yang sungguh-sungguh dengan selalu mengandalkan Tuhan, maka saat itu kita boleh mewarisi Gemibem kekinian dengan segala kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Perjuangan belum selesai. Para pendahulu kita dengan teladan iman yang mereka telah tinggalkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita, pengikut Kristus, warga Gemibem, jemaat Tuhan yang ada di masa kini. Kita percaya kalau Tuhan telah menjadikan para pendahulu kita pemenang dalam perjuangan iman mereka, maka kita pun akan menikmati hal yang sama asal kita mau sungguh-sungguh berjuang dengan selalu mengandalkan Tuhan. Semoga demikian, terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sambut dengan mengkidungkan NKB nomor 119 ayat 1, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas berkat anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah di tengah kehidupan kita. Marilah kita memberikan persembahan kita dan biarlah masing-masing kita memberi dengan penuh sukacita, jangan dengan terpaksa, karena Allah senantiasa memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Kristus, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang senantiasa kami sapa Dikau melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata, yang kami nikmati, yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau yang menolong, menyertai, memberkati aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, dan malam hari ini Tuhan, kami boleh dihimpunkan dalam satu persekutuan yang memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah pekan keluarga yang hari ini kami jalani adalah hari yang keempat,
dalam rangka hari ulang tahun yang ke-70 tahun Gemibem Bersinode dan hari ulang tahun yang ke-116 pekabaran Injil masuk di tanah Totabuan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh tercipta pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, kami menaikkan doa, dan biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi Bapa, itu tidak akan lalu begitu saja, tetapi itu boleh menjadi penolong, penuntun, pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau Kristus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih menganugerahkan lagi setahun usia kepada Gemibem untuk bersinode yang ke-70 tahun Tuhan. Kami bersyukur biarlah waktu yang begitu panjang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Gemibem Bersinode, kiranya Tuhan mau lengkapi kebahagiaan, kesukacitaan yang dinikmati, dialami oleh warga Gemibem yang ada di tanah Totabuan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh menikmati pekabaran Injil yang ada di tanah Totabuan ini dengan kami memperingatinya itu karena di usia yang ke-116 tahun. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau adalah sumber kehidupan kami, satu-satunya Allah yang menerima segala pujian dan sembah kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, bagi kami warga jemaat Kolom 2 Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, yang beribadah Tuhan bersama-sama, biarlah Tuhan mau memberkati keberadaan kehidupan kami. Tuhan, pencobaan yang senantiasa datang silih berganti di dalam kehidupan kami, itu adalah pencobaan biasa yang senantiasa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau menjalaninya itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, badai kehidupan, tantangan yang kami hadapi setiap saat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami yakin dan percaya apabila kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami percaya Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan di setiap persoalan, pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam doa kami malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan apabila sebentar kami akan beristirahat, Tuhan akan menjaga, menolong, melindungi kami, dijauhkan kami daripada mara bahaya, dan biarlah kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa seluruh sembahyang kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pekan keluarga di malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kidungkan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh,
bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat, damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus akan melingkupi kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah pekan keluarga kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kepada warga jemaat Kolom 2, selamat merayakan hari ulang tahun ke-70 tahun Gemiboom Bersinode dan 116 tahun pekabaran Injil di Bolang Mongondo. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.